Halo moms, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video aku kali ini aku akan ngebagiin resep mapasi lagi bubur ikan kembung. Nah, ikan kembung ini gizinya itu 3 kali lebih baik dari ikan salmon. Jadi kita nggak perlu lagi mahal-mahal beli ikan salmon kalau udah ada yang murah tapi gizinya itu lebih baik. Oke, langsung aja kita masuk ke bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan bubur ikan kembung ini. Nah, di sini aku menggunakan 1 ekor ikan kembung ukuran sedang atau 60 gram ya, moms. Untuk ikan kembungnya ini, sebelum aku proses bakalan aku lumuri dulu dengan si jeruk nipis supaya menghilangkan bau amis dari si ikannya. Setelah kita lumuri dengan si jeruk nipisnya, kita diamin aja ikannya selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit kita langsung iris si ikannya ini, dipisahkan dari si tulang-tulangnya. Nah, kalau udah selesai difilet seperti ini, kita cek satu-satu ya moms, ada nggak sih tulang-tulang yang masih lengket di bagian daging dari si ikan kembungnya. Jadi untuk ikannya ini kita pastiin benar-benar itu udah nggak ada tulang-tulangnya lagi, karena kan masih ada duri-duri halusnya itu. Jadi kita benar-benar untuk dibersihin. Jadi yang kita ambil cuman dagingnya aja sama kulitnya. Jadi seperti yang aku bilang di awal tadi, gizi si ikan kembung ini lebih baik daripada ikan salmon. Kenapa? Kita bisa lihat dari diagramnya ya bun. Nah, omega 3 dari si ikan kembung ini jumlahnya itu 2,6 gram, sedangkan omega 3 di ikan salmon hanya 1,4 gram. Jadi dari tabelnya ini kita juga bisa lihat kandungan protein dari ikan kembung ini juga lebih tinggi dibandingkan ikan salmon. Nah, zat besinya itu juga lebih tinggi ya moms. Jadi ikan kembung ini juga bagus untuk perkembangan otak. Jadi selain dia itu murah dan mudah didapat juga, dia gizinya itu juga lebih baik daripada si ikan salmon. Nah, untuk wortelnya di sini aku potong kecil-kecil aja biar dia cepat masak, dan 2 bawangnya aku iris tipis-tipis untuk numis si ikannya nanti. Tahapan pertama, kita masuk dulu ke proses pembuatan buburnya. Jadi di sini aku berasnya akan aku masak sendiri dengan air 500 ml. Jadi di sini untuk masak buburnya aku pakai metode yang 7 menit kita masak hingga mendidih, baru 30 menitnya kita diamin, dan 5 menitnya kita masak lagi hingga si bubur benar-benar matang sempurna. Sambil nunggu buburnya mateng, kita akan numis dulu si 2 bawangnya. Di sini aku menggunakan minyak canola dan boleh juga dengan minyak lainnya atau minyak kemasan, itu terserah bunda. Nah, kalau minyaknya udah mulai panas, kita bisa langsung tumisin si 2 bawangnya ini sebagai bumbu aromatik, jadi supaya lebih menggugah selera si bayi. Untuk bawangnya aku numisnya sampai aromanya keluar. Nah, kalau aroma si bawangnya udah mulai keluar, nanti akan aku masukin si ikannya. Jadi dia biar ikannya itu ada aroma-aroma bawangnya gitu, biar harum dan menggugah selera si bayi. Nah, di sini aku numis si ikannya itu sampai setengah mateng aja. Nanti kalau kan mau dimasukin juga ke buburnya, jadi biar dia nanti nggak terlalu overcook. Nah, si buburnya udah mulai mendidih, jadi kita bisa matiin kompornya, kita diamin selama 30 menit. Jadi lumayan ngemat gas ya moms. Jadi dia nanti kalau udah 30 menit, itu berasnya akan ngembang. A few moments later. Nah, ini dia udah 30 menit, kita cek ya. Ini berasnya udah mulai ngembang dan airnya udah mulai surut. Karena airnya udah mulai surut, jadi aku tambahin sekitar 200 ml air. Nah, kita hidupin lagi kompornya, kita masak sampai 7 menit. Jadi metode masak seperti ini tuh benar-benar ngemat gas ya. Jadi nggak perlu lama-lama kita masak si buburnya. Jadi cukup kita diamin sampai 30 menit, dia udah kembang, kita matiin dan dimasak lagi. Selanjutnya kita masukin aja sayurnya. Pronanya di sini aku menggunakan tahu, dan si ikan yang kita tumis tadi kita masukin aja ke buburnya. Nah, supaya buburnya agak gurih, biar ada rasanya gitu, kita tambahin kaldu. Ini kaldunya aku buat sendiri. Untuk resepnya, moms bisa lihat di video aku sebelumnya. Nanti linknya akan aku cantumin di description box. Jadi dicek aja di description box dari video ini ya, moms.
Nah, setelah 7 menit udah mendidih gini, buburnya juga udah mulai mateng. Kita bisa cek tuh, buburnya udah mulai pecah berasnya. Semuanya udah mateng, kita bisa matiin si kompornya. Kita biarin aja si buburnya ini agak mulai dingin, nanti bakalan aku blender. Jadi bisa di blender dan bisa disaring, karena di sini aku agak repot, jadi aku pakai si blender. Tapi kalau misalnya waktu luangnya lebih, aku menggunakan saringan. Jadi tergantung moms aja mau disaring atau di blender. Nah, waktu blender misalnya kalau anak moms itu masih awal mapasi, bisa ditambahin air biar agak encer ya, biar teksturnya itu dapet. Nah, pas nambahin airnya itu usahakan menggunakan air mateng, karena ini kan buburnya udah mateng ya. Nah, di sini aku pakai minyak tambahannya itu dari si unsalted butter Ansor. Tadi kan aku juga udah numisnya pakai minyak, jadi aku pakainya ini setengah cup aja. Nah, untuk perasanya di sini aku menggunakan keju supaya ada gurih-gurih asinnya, karena ini 1 kali makan itu kan 1 cup ya. Jadi ini kan porsinya untuk 3 kali makan, jadi aku menggunakan 3 cup keju. Di sini aku menggunakan keju Belkup, jadi supaya aku nggak pusing untuk nakarin berapa sih banyak kejunya. Jadi kan 1 cup 1 porsi, ya udah tinggal. Berarti kalau untuk 3 porsi aku nambahin 3 cup aja. Kenapa di sini aku perasanya aku menggunakan keju? Karena kan bayi di bawah 1 tahun itu gula garamnya masih dibatasin. Jadi aku menggunakan keju aja sebagai alternatif dari rasa si buburnya. Nah, kita blender sampai halus, tuh hasilnya seperti ini teksturnya. Karena anak aku masih umur 6 bulan, jadi teksturnya tuh masih lembut. Jadi nanti misalnya kalau untuk 7 bulan atau 8 bulan itu dinaikin teksturnya aja sesuai usia si bayi. Nah, untuk takaran sekali makannya itu aku biasanya menggunakan 4 sendok makan, tapi waktu awal mapasi aku kasihnya 3 sendok makan, tapi ini udah 6 bulan setengah, jadi aku naikin 1 sendok makan. Nah, sisa yang 2 porsi ini bakalan aku simpan di wadah tertutup gini, wadah yang kedap udara. Nanti bakalan aku simpan di kulkas, tapi di bagian bawah, nggak usah di bagian freezer. Tapi kalau misalnya untuk digunain besok-besoknya gitu, bisa disimpan di freezer dan tinggal dihangatin aja, dipanasin gitu. Maksudnya dipanasin, bisa dikukus, bisa di microwave. Jadi terserah bunda aja. Nah, siap untuk disajikan. Semoga resep aku kali ini bikin anak bunda lahap dan anti GTM ya. Dan semoga gizinya terpenuhi. Sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat ya moms. Jika moms suka dengan video-video yang ada di channel aku, moms bisa support aku dengan cara like, comment, share ke seluruh sosial yang bunda punya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol merah atau subscribe ataupun berlangganan. Dan jangan lupa juga untuk hidupin lonceng notifikasinya agar bunda tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.